Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah. Semoga pertemuan kali ini juga membawakan satu ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita lebih berhati-hati dalam mensikapi segala hal apapun yang dihadapkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di situ menjadikan satu waktu atau masa yang paling baik, masa yang tidak merugikan kita sebagai hamba Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sesuai dengan tema yang akan kami jelaskan terkait surat Al-Asr, yaitu masa ataupun waktu, di mana setiap masa ataupun waktu itu membawa buah sendiri-sendiri. Ada buah yang sifatnya itu menjadi bumerang, itu menjadi satu azab Allah. Ada buah dari sebuah waktu itu menjadi berkah terhadap setiap diri manusia. Waktu atau masa yang kami maksud bukan waktu yang tertentu, tidak. Napasmu untuk apa? Sekali lagi saya katakan, kau bergunakan setiap waktu napasmu untuk apa? Apakah untuk berbicara dengan Allah atau hal yang lainnya? Berbicara dengan nafsumu sendiri? Itu Anda sendiri yang akan menjawab. Ada firman Allah dalam surat Al-Asr, sampai-sampai saking pentingnya waktu Allah bersumpah, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya banyak manusia dalam kerugian masa itu. Jadi mayoritas manusia itu merugi ketika menghadapi waktu, oleh karena hatinya dipergunakan untuk membahas, berbicara, menghadap terhadap nafsu lewat kesenangan duniawiyah. Dan kesenangan duniawiyah itulah sebagai jebakan hawa nafsu, yang di dalam kesenangan duniawiyah berbagai banyak beragam macam. Mungkin lain waktu bisa kita bahas terkait masalah jebakan nafsu itu ada di lini aspek apa.
nanti kalau ada waktu, lain waktu bisa kita bahas. Sekarang kita akan membahas terkait waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya banyak manusia dalam kerugian masa itu, dikarenakan hati manusia hanya mempergunakan waktu-waktu itu untuk berpikir, untuk membahas tentang masalah duniawiyah, tidak dijadikan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak manusia yang merugi, banyak manusia yang tidak menyadari kalau hatinya telah masuk dalam jebakan atau perangkapnya hawa nafsunya sendiri. Makanya di situ sering kami bahas tentang nafas, untuk selalu memperhatikan masalah zikir ada di sini. Jadi maksudnya manusia yang dihadapkan satu kerugian itu waktu demi waktu, masa demi masa, lewat nafas hanya dipergunakan untuk bicara tentang masalah selain Allah. Mestinya hati selalu dipergunakan untuk berzikir, walaupun fisik, lesan, mata, telinga, hidung dan lain sebagainya berinteraksi, bersinggungan dengan duniawiyah. Mestinya seperti itu. Yang disebut sebagai orang yang merugi ada di situ. Sehingga setiap masa dan waktu, kalau kita bicara hitungan nafas, mengapa di sini saya pakai tema setiap waktu itu membawa rahmat atau berkah dan membawa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini waktu yang dijadikan hati selalu bermunajat pada Allah, itulah waktu berkah. Itulah waktu yang berkah yang dimaksud. Itulah waktu yang membawa rahmat yang dimaksud. Tapi sebaliknya, tatkala setiap saat dan waktu nafasmu kau jadikan untuk membahas selain daripada Allah, ini yang dimaksud waktu akan membuahkan satu buah yang kau akan memetik azabnya Allah. Enggak terasa kita. Makanya betul kata Allah dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia banyak mengalami satu kerugian, kecuali illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kecuali, nah ini, mereka yang tidak cukup beriman tentang ajaran Allah, tetapi mereka juga wa amilus shalihat, menjalankan keimanan untuk keihsan, membuktikan satu keimanan tentang Allah
lewat munajat, sehingga hatinya selalu disibukkan untuk berpikir pada Allah. Lah ini kecuali mereka amanu wa amilus salihah wa tawasau bil haq, mereka selalu menasehati hatinya tentang kebenaran. Berarti hatinya selalu diajak untuk berbicara tentang masalah Allah dalam kebenaran al-haq. Berarti kita selalu mendengarkan, mengkaji, sharing tentang urusan-urusan hati pada Allah. Ilmunya yang kami maksud. Wa tawasau bis sabr, juga menasehati tentang kesabaran apapun yang diberikan Allah. In asobahu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tatkala Allah menghadapkan secara zahir syariat tentang masalah musibah, faqalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mereka hatinya kembali kepada Allah. Selalu bernasehah tentang kebenaran. Secara individu, hati selalu diajak untuk merapat pada Allah lewat munajatnya. Inilah mereka yang waktu dijadikan menjadi satu buah, yaitu rahmat, satu buah yaitu berkah, sehingga hidupmu akan menjadi nuansa yang sangat berkah. Oleh sebab itu tinggal pilih saja, ingin hidupmu berkah, ingin hidupmu jadi susah, artinya menjadi azab, terserah dirimu. Kau gunakan masa atau waktu untuk apa? Untuk bicara pada Allah atau untuk bicara pada nafsu lewat duniawiyah ini? Semuanya tergantung kita masing-masing. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, sampak-sampak ada satu makalah menyebutkan, ya, di situ dikatakan siapa yang sembrono itu putus, sembrono dengan waktu atau menyia-nyiakan waktu untuk bermunajat, berzikir pada Allah, itu hakikatnya mereka telah memutuskan hati pada Allah. Kalau mereka memutuskan dengan Allah, secara otomatis mereka akan menjadi musuh Allah. Kalau mereka menjadi musuh Allah, maka wa malahum min nasirin, tidak ada pertolongan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat tentang hati ini pada Allah. Sehingga semakin lama hatinya dijauhkan dari hidayah, tatkala Allah mendatangkan ajarannya dinul haq, hatinya dikersakni Allah, ditakdirni Allah untuk menolak. Ya karena itu tadi, di dunia dia disesatkan Allah dengan bentuk tatkala apa yang telah dihadapkan ajaran Allah, di situ hatinya menolak. Sebab khatamallahu ala qulubihim, hatinya sudah terkunci, sehingga apapun ajaran Allah itu dianggap alergi
Udah, kalau begini na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu, biar kita tidak terlalu terjebak di dalamnya, maka ayo kita angan-angan di dunia ini kita telah dihadapkan Allah berbagai persoalan. Satu sisi Gusti Allah juga memberikan satu amunisi atau peluru atau senjata untuk menetralisir dari semua apa serangan nafsu itu. Satu pertanyaan, maukah Anda memanfaatkan memanfaatkan ajaran Allah ini untuk Anda terima, yang dipergunakan menetralisir dari semua serangan hawa nafsu pada diri kita masing-masing? Semuanya tergantung Anda. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita manusia dari sisi lain tentunya tidak terlepas dari kesalahan, lebih-lebih kesalahan yang tanpa disengaja. Tetapi satu sisi lain, Allah akan mengampuni dari segala kesalahan apapun yang ada pada diri kita sepanjang kita memang betul-betul mau melakukan taubatan nasuhan. Taubatan nasuhan adalah taubat di mana hati meninggalkan seluruh ajaran-ajaran nafsu dan mengikuti ajaran-ajaran Allah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Ajaran-ajaran setan, ajaran-ajaran nafsu sudah jelas akan menyeret dan mengajakmu masuk dalam surganya hawa nafsu, yaitu berkasih sayang dengan kesenangan dunia. Sebab kalau hati sudah masuk di dalamnya, maka secara otomatis akan meninggalkan jauh terhadap Allah, semakin lama semakin lalai pada Allah. Hal itu harus ditinggalkan menuju ajaran Allah, ajaran di mana membimbing hati senantiasa bergantung, senantiasa bermunajat, senantiasa berzikir pada Allah. Justru dengan memposisikan hati yang seperti ini, Bapak Ibu, akan menjadikan hatimu menjadi aman, menjadi salim, menjadi selamat, menjadi damai, dan tidak hanya ini kau nikmati di dunia, bahkan di akhirat pun juga begitu. Sebaliknya yang pertama tadi, kau telah diberikan jebakan nafsu, digiring nafsu untuk masuk dalam kubangannya. Dikondisikan bagaimana hati supaya terpincut dengan ajaran-ajaran nafsu itu sendiri. Apa yang kau rasakan di dunia, tidak ada satu ketenangan apapun, tidak ada satu kedamaian apapun. Bila mana kau mendapatkan kedamaian dari duniawiyah itu sifatnya adalah maghrur, itu sifatnya adalah menipu. Di dunia kau akan merasakan hal itu, lebih-lebih di akhirat.
Oke, Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Mungkin itulah apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Sekali lagi masuk dalam kesimpulan, waktu yang dihadapkan Allah di situ ada buah azab dan rahmat. Dikatakan azab manakala waktu ini selalu kita jadikan berbicara hati terhadap selain Allah. Dikatakan waktu itu berkah dan rahmat manakala setiap waktu demi waktu, detik demi detik kau jadikan hati bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.